Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kali ini membahas tentang konsep digital. Jadi sebelum saya sampai menerangkan tentang apa itu digital, kita akan melihat konsep analog juga. Jadi tujuan topik pembahasan bab kali ini yaitu menjelaskan perbedaan dasar antara nilai analog dan nilai digital. Kemudian kita akan melihat bersama-sama bagaimana perbedaan antara level tegangan yang melambangkan nilai digital dan juga nilai analog. Bab berikutnya akan diterangkan mengenai logika dasar dari beberapa gerbang-gerbang dasar, yaitu ada AND, NOR, OR ya, dan lain sebagainya. Pendahuluan, kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Jadi sebelum saya sampai kalimat tersebut, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalian harus paham betul bahwa sistem komunikasi merupakan proses sosial antar individu dalam memberikan atau menginterpretasikannya ke individu lainnya ya. Nah, ada dua bentuk teknologi sebagai simbol representasi tersebut. Saat ini ada digital dan analog. Nah, teknologi analog merupakan teknologi yang menggunakan sinyal analog, sedangkan dan juga teknologi ini memiliki besaran gelombang tidak tetap, serta pada elektronika analog tersebut memiliki kuantitas atau prosesnya dalam bentuk berubah-ubah gitu ya, intinya begitu. Nah, contohnya slide selanjutnya ya. Nah, ini sinyal, misalkan untuk jadi teknologi analog merupakan teknologi yang menggunakan sinyal analog dan memiliki besaran gelombang tidak tetap. Pada elektronika analog, kuantitas fisiknya diukur atau diproses dengan mengubahnya ke dalam bentuk tegangan atau arus yang sesuai. Sinyal listrik tersebut dapat digunakan untuk pemrosesan, penampilan informasi, dan melakukan pengendalian. Sedangkan sinyal digital memiliki jumlah yang terbatas atau nilai-nilai diskrit. Misalkan maksud dari kalimat saya tadi adalah mikrofon. Mikrofon menghasilkan keluaran tegangan yang sesuai dengan amplitudo gelombang suara yang masuk ya. Variasi gelombang suara itu menghasilkan variasi tegangan keluaran. Nah, kuantitas analog dapat bervariasi nilainya dengan nilai rentang yang kontinu. Sedangkan untuk nilai digital, kuantitas digital direpresentasikan dengan simbol yaitu digit gitu ya. Seperti jam digital. Nah, ketika waktu terus berjalan secara kontinu, tetapi pembacaan digital ini dapat dilakukan secara digit gitu. Nah, bisa dikatakan bahwa digit ini maksudnya adalah nilai-nilai diskrit. Sehingga bisa saya garis besarkan bahwa analog itu bersifat bernilai kontinu, sedangkan digital bernilai diskrit.
Oke, tunggu sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, di bagian pensinyalan analog ada tiga variabel di dalamnya, yaitu ada amplitudo, ada frekuensi, dan juga fasa. Amplitudo merupakan level tinggi, besar, tinggi atau pendeknya gelombang tersebut. Sedangkan untuk frekuensi direpresentasikan dengan rapat renggangnya dari keluaran sinyal analog. Sedangkan untuk fasa berarti perubahan derajat sinyalnya begitu. Untuk diskrit itu hanya 2 saja, yaitu bernilai 0 ataupun bernilai 1. Ketika level tegangannya lebih rendah itu 0, dikategorikan 0. Ketika level tegangannya itu tinggi itu dikategorikan dengan digit 1 gitu ya. Jadi binary untuk sinyal digital itu direpresentasikan dengan 2 kemungkinan. Misalkan untuk cahaya gitu ya, ada on atau off. Untuk tegangan ada atau tidak, arus ada, arus rendah atau arus tinggi, gitu ya untuk representasi digital. Nah, untuk nilainya bisa dikategorikan dengan bit-bit yang diukur berdasarkan nilai diskritnya. Misalkan untuk nilai 1 voltase disimbolkan dengan 001 misalkan seperti itu. Untuk 3 volt direpresentasikan dengan digit 011. Gitu ya. Untuk 4 direpresentasikan dengan nilai 100 dan seterusnya. Keunggulan dari teknologi ini atau teknologi digital tadi ya bersifat binary atau 2, 0 atau 1 saja, dapat menawarkan biaya yang lebih rendah dan lebih baik dalam pemakaian ruang yang lebih kecil. Karena konsumsi daya dari analog digital lebih rendah daripada konsumsi daya dari sinyal analog. Teknologi digital karena itu teknologi yang terkini ya, itu diberikan kemampuan atau memiliki kemampuan komunikasi yang tidak tergantung pada jarak. Sedangkan kalau kalian menggunakan sinyal analog, contohnya adalah penggunaan HT misalkan ya, kalau kalau si klien itu atau user itu berada jauh dari towernya, maka tower yang lain lah yang akan mengambil alih, atau jika tidak ada berarti satu tower mengcover beberapa UE gitu ya, user equipment-nya. Jadi teknologi digital itu tidak membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Teknologi digital lebih toleran terhadap noise karena bernilai 0 dan 1 saja. Lalu jaringan digital ideal untuk komunikasi yang semakin berkembang saat ini.
Jadi digital message itu merupakan deretan simbol yang direpresentasikan merepresentasikan informasi. Karena di informasi tersebut terkandung simbol-simbol yang dapat mengangkut simbol-simbol tersebut ke tingkat akurasi tertentu dalam waktu yang sudah ditentukan ya. Nah, kalau kalian bicara tentang apakah analog dengan digital itu dapat dipisahkan, dan saya dapat katakan bahwa analog itu masih ada kaitannya dengan digital. Kalau misalkan berhubungan dengan frekuensi seperti misalnya mikrofon ya, kalian ngomong ke mic itu sudah merepresentasikan untuk jalur analog. Nah, bagaimana si mikrofon nanti diolah level radio sinyal frekuensi kita ngomong ini ya, bisa saya bicara ini di convert menjadi digital agar diterima di kalian. Nah, itu di prosesan digital. Nah, pada saat informasi tersebut dikirimkan pun, kalau kalian belajar di RECOM ada banyak modulasi ya. Jadi penumpangan sinyal analog ke sinyal digital ataupun penumpangan sinyal digital ke sinyal analog. Jadi maksudnya FC dan FI-nya itu masih ada analog dan digital ya. Jadi saya rasa analog dan digital itu masih ada kaitannya. Kalau kalian belajar di mata kuliah RECOM itu ada, ataupun dasar telekomunikasi itu ada belajar sampling, quantizing, dan encoding ya. Bagaimana sinyal analog ini agar diubah menjadi sinyal digital. Dilakukanlah dulu proses sampling. Di sampling atau di cubit-cubit apa sih istilahnya ya, saya lupa ya, di blok-blok menjadi beberapa sampel secara vertikal, lalu di quantizing levelnya itu untuk berupa nilai discrete ya. Lalu di encoding, nilai quantizing itu dirubah menjadi nilai-nilai encoding. Tergantung dari binary encode-nya, apakah dia 16 bit atau 32 atau 64 bit ya. Jadi ini adalah perbedaan antara analog dan digital. Jadi analog itu bersifat kontinu, nilainya terus-menerus. Jadi kelebihan dari analog itu dapat memancarkan sinyal lebih banyak, lebih luas daripada digital. Nilai digital memiliki nilai yang discrete. Analog merupakan sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan, arus, ataupun pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitasnya. Digital, kuantitas yang dilambangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas, tetapi dengan simbol-simbol yang dinamakan dengan digit. Nah, kalau kalian lihat tadi ya sudah banyak slide-slide saya sebelumnya bagaimana sinyal analog dan sinyal digital itu perbedaannya di mana.
Nah, itu adalah ini adalah bagaimana sensor-sensor dapat merepresentasikan nilai frekuensi analog atau nilai arus dalam analog, misalkan ya berubah menjadi nilai-nilai diskrit, misalkan pada saat level tegangan analognya 4 volt, nanti bisa dikatakan atau dikategorikan menjadi nilai diskrit on atau off gitu. Itu adalah beberapa contoh sensor yang dapat merepresentasikan analog menjadi nilai-nilai digital. Demikian slide dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan dan saya tunggu di WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.